Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prasetyo, kelas 10 TKR 2, ingin membacakan biografi Cipto Mangunkusumo. 1. Merupakan keturunan priai Jawa Cipto. Lahir di desa Pacangan, Jepara, Kresidenan Semarang pada 4 Maret 1888. Ia adalah seorang anak dari Mangunkusumo, yang ayah Cipto merupakan seorang priai Jawa yang berkedudukan sebagai guru dan pembantu administrasi pada Dewan Kota Semarang. Sementara ibu dari Cipto adalah wanita keturunan dari tuan tanah asal Jepara. Pada masa kecil, Cipto beserta adik-adiknya memiliki kesempatan untuk bersekolah di Stovia. Pada saat masih sekolah, ia merupakan pribadi yang dikenal jujur, berpikiran tajam, dan sekaligus rajin. Di sana, ia pun dikenal sebagai orang yang tegas untuk bertindak dan termasuk dalam orang yang berani melawan arus. Perjuangan Cipto Mangunkusumo lewat Budi Utomo. Budi Utomo berbentuk pada 20 Mei 1908. Cipto menyambut baik berdirinya organisasi tersebut. Hal tersebut karena organisasi tersebut merupakan wujud kesadaran pribumi akan identitasnya sendiri. Meskipun demikian, pada kongres pertama di Yogyakarta terjadi perpecahan antara Cipto dan Rajiman Weddiodiningrat. Salah satu harapan Cipto adalah menjadikan Budi Utomo sebagai wadah mereka dalam berorganisasi politik yang berjuang secara demokratis dan terbuka bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan Rajiman menginginkan organisasi Budi Utomo sebagai gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa sentris. Meskipun ia diangkat menjadi pengurus Budi Utomo, Cipto akhirnya mengundurkan diri dari Budi Utomo. Ia beranggapan bahwa organisasi tersebut tidak mewakili aspirasinya. Cipto selalu ingin bahwa ada jalan bagi timbulnya persatuan di antara seluruh rakyat di Hindia Belanda, tidak hanya fokus pada masyarakat Jawa. 3. Mendirikan Indische Partij. Biografi Cipto Mangunkusumo. Setelah mengundurkan diri dari Budi Utomo, Cipto kemudian melanjutkan ke kiprahnya sebagai dokter di Solo. Di sela-sela kesibukannya, ia pun mendirikan organisasi Raden Ajeng Kartini Club. Organisasi ini bergerak di bidang sosial yang peduli dengan kesejahteraan nasib rakyat. Kemudian pada tahun 1912, ia mendirikan Indische Partij bersama dengan Ernest de Wijsdekker dan Suwardi Sorjaningrat. Bagi Cipto, gerakan yang baru didirikan itu merupakan upaya mulia mewakili kepentingan semua penduduk Hindia Belanda yang tidak memandang suku, golongan, dan agama apapun. Indische Partij adalah gerakan politik untuk seluruh rakyat Hindia Belanda. Cipto dan de Wijsdekker adalah sahabat karib dekat, bahkan pada tahun 1912 Cipto pindah ke Bandung agar lebih dekat dengan sahabatnya tersebut. Ia kemudian menjadi anggota redaksi penerbitan harian The Express dan majalah Het Tijdschrift. Cipto mendirikan sebuah komite yang diberi nama Komite Bumi Putra dan ia menjadi ketuanya. Komite tersebut pernah menerbitkan sebuah artikel Suwardi Sorjaningrat yang berjudul "Andaikan Saya Seorang Belanda". Cipto juga menuliskan dukungannya terhadap Suwardi untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Tulisan Cipto dan Suwardi memukul pemerintah sehingga pada 30 Juli 1913 Cipto dan Suwardi dipenjarakan. Pada 18 keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bersama dengan Suwardi dan de Wijsdekker ke Belanda karena kegiatan propagandanya dalam Komite Bumi Putra.
4. Akhirnya perjuangan dibuang ke Banda, Maluku pada 1914. Cipto pulang ke Jawa dan kembali berjuang. Oleh karena itu, Cipto kemudian diasingkan pada 15 Oktober 1920 di daerah yang tidak berbahasa Jawa. Pada 19 Desember 1927, Cipto dibuang ke Banda, Maluku. Dalam pembuangannya, penyakit asmanya kambuh dan meskipun beberapa orang memintanya untuk pulang ke Jawa, Cipto menolak dan akhirnya ia dialihkan ke Bali, Makassar, dan pada tahun 1940 ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto kemudian meninggal pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma yang dideritanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.